Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian, bapak-bapak ibu sekalian? Hari ini saya akan menginformasikan tentang cara mengetahui nama kita, apakah masuk dalam penerima bansos atau tidak. Bagaimana penjelasannya? Simak terus video ini. Dan yang belum subscribe, bantu subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan dari channel ini. Agar kemudian kita bisa berbagi informasi terkait mengenai bantuan sosial dan informasi-informasi yang bermanfaat lainnya. Nah, teman-teman sekalian, mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana sih cara untuk mengetahui siapa penerima bansos dari Kementerian Sosial Republik Indonesia? Nah, di video ini kita akan membahas hal-hal tersebut. Karena banyak yang kemudian bertanya terkait mengenai masalah ini. Dan mungkin ada juga yang sudah mengetahui caranya, cuma karena kadang bingung bagaimana sebenarnya kita mengetahui bahwa seperti ini maksud dari penjelasan dari video ini. Nah, teman-teman sekalian atau bapak-bapak ibu sekalian, langsung saja kita praktekkan cara cek data penerima bansos di website Cek Bansos Kementerian Sosial. Nah, yang pertama teman-teman sekalian yang harus saya jelaskan terlebih dahulu bahwa setelah kita membuka aplikasi Cek Bansos, maka kemudian yang pertama harus kita lakukan adalah masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa ataupun kelurahan. Kemudian yang kedua adalah masukkan nama sesuai KTP. Yang selanjutnya adalah ketikkan 4 huruf kode yang tertera di dalam kotak kode atau biasa juga disebut dengan captcha. Jika huruf kode kurang jelas, klik ikon untuk mendapatkan kode yang baru. Setelah itu, teman-teman lakukan tombol cari data. Nah, sebagai catatan teman-teman sekalian, sebelum kita ke praktek langsung, bahwa sistem Cek Bansos Kementerian Sosial ini akan mencari nama penerima manfaat sesuai dengan wilayah yang diinputkan. Jadi makanya nanti ketika misalkan memasukkan data di website Cek Bansos itu, teman-teman harus kemudian memperhatikan dengan betul-betul bahwa nama ini sesuai dengan KTP-nya, sesuai dengan daerahnya, alamatnya, kabupatennya, provinsinya. Teman-teman harus memastikan itu benar. Teman-teman menekan tombol cari, maka teman-teman akan menemukan semua nama yang sama dengan yang teman-teman inputkan. Teman-teman tinggal memilih mana yang nama yang teman-teman cari, kalau nama tersebut memang masuk di DTKS. Nah, bagaimana prakteknya ini? Kita langsung saja simak penjelasan saya di video ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita masuk ke Google, kemudian mengetikkan Cek Bansos. Setelah itu teman-teman pilih Cek Bansos Kemensos yang paling atas, teman-teman. Nah, selanjutnya setelah itu tunggu sampai menunya ataupun kemudian websitenya muncul. Nah, teman-teman yang harus pertama kita lakukan adalah memasukkan provinsi sesuai dengan provinsi kita masing-masing. Kemudian setelah itu teman-teman memasukkan pilihan kabupaten, pilih kabupaten sesuai dengan kabupaten penerima manfaat. Setelah itu pilih kecamatan, kecamatan penerima manfaat, kemudian pilih desa. Setelah itu masukkan nama penerima manfaat. Harap berhati-hati ketika memasukkan nama, disesuaikan dengan nama yang ada di KTP penerima manfaat. Kemudian masukkan kode huruf kode. Begitupun dengan huruf kode ini harus dimasukkan dengan hati-hati agar kemudian tidak salah input, sehingga ketika ditekan cari maka tidak berhasil. Makanya harus hati-hati. Nah, inilah dia tampilan awal setelah kita mencari data dari penerima manfaat yang sudah kita inputkan tadi. Nah, ada beberapa penjelasan di sini yang akan kemudian kita jelaskan nanti di video ini. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita menemukan nama daripada penerima manfaat itu, kemudian kita cocokkan dengan data
yang dimiliki oleh penerima manfaat tersebut. Nah, setelah itu di website Cek Bansos ini akan muncul yang pertama di tabel ini adalah nama penerima manfaat, kemudian umurnya, kemudian status BPNT-nya itu dia adalah penerima BPNT. Keterangannya itu gagal omspen atau namanya tidak sesuai dengan di bank. Artinya dia gagal tersalur atau gagal dicairkan karena namanya berbeda antara nama di rekening dengan nama yang ada di kartu ataupun KTP. Kartu identitas ataupun KTP. Nah, kemudian BST dia bukan penerima BST. Kemudian PKH, program keluarga harapan, statusnya sebagai penerima, keterangannya sebagai pengurus, dan menerima PKH ataupun PKH-nya tersalur di bulan 1 ini atau tahap 1 ini di tahun 2023. Dan kemudian PBIJK dia tidak sebagai penerima, dan BLT BBM statusnya menerima, bantuan yatim piatu bukan, bantuan RST Rumah Sejahtera Padu juga keterangannya bukan penerima manfaat, bantuan permakanan juga bukan sebagai penerima manfaat, dan bantuan sembako adaptif juga dia bukan sebagai penerima manfaat. Jadi inilah item-item yang ada di sini teman-teman sekalian. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi bagaimana cara melakukan cek bansos ataupun mengetahui nama-nama kita apakah kemudian masuk dalam kategori penerima bantuan sosial atau nama kita tertera di cek bansos tersebut untuk kemudian mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Nah, teman-teman sekalian, semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan baru, ataupun mendapatkan pencerahan dari video yang kemudian saya buat ini. Terima kasih. Sebelum saya menutup, bantu saya share video ini jika video ini bermanfaat. Bagikan ke teman-teman yang lain jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.